mitigasinya itu? Mitigasinya adalah kami melakukan rapat evaluasi kontrol kepada PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Batu bara tidak ada kelangkaan. Kenapa? 4 hari ini berturut-turut saya rapat terus dengan PLN. Kebutuhan PLN itu 1 tahun 154 juta metrik ton batu bara. Dari 154 juta metrik ton batu bara, dari Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola konsesi batu bara sebesar 180 sampai 190 juta. PLN sudah melakukan kontrak dengan perusahaan-perusahaan itu 134 juta. Artinya tinggal kurang sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Itu. Jadi pemerintah punya kewajiban adalah menyiapkan alokasi perusahaannya apa dan segera mendorong untuk kontrak. Begitu kontrak selesai, urusan berikutnya adalah bukan lagi pemerintah. Itu adalah urusan teknis yang dilakukan oleh PLN. Kira-kira begitu, Mas. Izin Pak Menteri, satu, bagaimana memitigasi agar tidak ada pemadaman lagi yang terjadi antara pemerintah dan PLN, Pak? Mitigasinya itu? Mitigasinya adalah kami melakukan rapat evaluasi kontrol kepada PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance-nya. Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut, saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu, Pak. Pemerintah tegas, saya udah kurang tegas apalagi udah kita kasih ultimatum begitu. Nah, tinggal teknis implementasinya di PLN. Itu. Jadi sekali lagi ya, yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik ya, bukan kita. Kita regulasinya. Yang mengeksekusi itu adalah PLN. Nah, tugas saya sebagai Menteri SDM yang membidangi energi melakukan pengawasan dan meminta kepada PLN sebagai eksekutor terhadap listrik untuk melakukan percepatan mitigasi yang terukur agar bisa kita lakukan pelayanan yang baik. Kan imbas selat Hormuz itu tuh kan BBM naik, Pak. Nah, ini ada gencatan senjata, sudah mau damai. Ini apakah ada potensi penurunan? Begini, yang pemerintah sampaikan dari awal bahwa sekalipun geopolitik terjadi di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz, harga minyak dunia kan naik. Tetapi harga subsidi bensin dan LPG itu tidak akan naik sampai dengan harga ICP-nya $100. Itu kita clear ya, sejak dari awal saya ngomong itu. Dan alhamdulillah itu tidak naik untuk subsidi. Yang non subsidi, yang untuk RON 9293 itu kan baru naik kurang lebih sekitar 2 minggu lalu. 2 minggu sudah sampai. 2 minggu lalu. Itu berdasarkan Permen ESDM, harga non subsidi itu berlaku harga pasar. Tetapi teman-teman juga harus bisa melihat bahwa di saat negara lain harganya sudah naik, Indonesia kan masih belum naik. Yang untuk RON 9295, terkecuali yang RON 98 sama turbo solar, itu memang udah naik karena itu berlaku harga pasar. Nah, ke depan kita lihat kalau harganya memang potensinya turun, pasti akan melakukan penyesuaian dengan harga itu, ya. Gitu, clear ya? Terima kasih ya. Batu bara tidak ada kelangkaan. Kenapa? 4 hari ini berturut-turut saya rapat terus dengan PLN. Kebutuhan PLN itu 1 tahun 154 juta metrik ton batu bara. Dari 154 juta metrik ton batu bara, dari Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola konsesi batu bara sebesar 180 sampai 190 juta. PLN sudah melakukan kontrak
dengan perusahaan-perusahaan itu 134 juta. Artinya tinggal kurang sekitar 18 juta kan, di mananya ada kekurangan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba, itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Itu. Jadi pemerintah punya kewajiban adalah menyiapkan alokasi perusahaannya apa dan segera mendorong untuk kontrak. Begitu kontrak selesai, urusan berikutnya adalah bukan lagi pemerintah. Itu adalah urusan teknis yang dilakukan oleh PLN. Kira-kira begitu, Mas. Izin Pak Menteri satu, bagaimana memitigasi agar tidak ada pemadaman lagi yang terjadi antara pemerintah dan PLN, Pak? Mitigasinya izin. Mitigasinya adalah kami melakukan rapat evaluasi, kontrol kepada PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance-nya. Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut, saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu Pak. Pemerintah tegas, saya udah kurang tegas apalagi udah kita kasih ultimatum begitu. Nah tinggal teknis implementasinya di PLN. Itu. Jadi sekali lagi ya, yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik ya, bukan kita regulasinya. Yang mengeksekusi itu adalah PLN. Nah tugas saya sebagai Menteri SDM yang membidangi energi melakukan pengawasan dan meminta kepada PLN sebagai eksekutor terhadap listrik untuk melakukan percepatan mitigasi yang terukur agar bisa kita lakukan pelayanan yang baik. Kan imbas Selat Hormuz itu tuh kan BBM naik Pak. Lah ini ada gencatan senjata, sudah mau damai. Ini apakah ada potensi penurunan? Begini, yang pemerintah sampaikan dari awal bahwa sekalipun geopolitik terjadi di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz, harga minyak dunia kan naik. Tetapi harga subsidi bensin dan LPG itu tidak akan naik sampai dengan harga ICP-nya $100. Itu kita clear ya, sejak dari awal saya ngomong itu. Dan alhamdulillah itu tidak naik untuk subsidi. Yang non subsidi, yang untuk RON 9293 itu kan baru naik kurang lebih sekitar 2 minggu lalu. 2 minggu sudah sampai. 2 minggu lalu itu berdasarkan Permen ESDM, harga non subsidi itu berlaku harga pasar. Tetapi teman-teman juga harus bisa melihat bahwa di saat negara lain harganya sudah naik, Indonesia kan masih belum naik. Yang untuk RON 9295, terkecuali yang RON 98 sama turbo solar itu memang udah naik karena itu berlaku harga pasar. Nah, ke depan kita lihat kalau harganya memang potensinya turun, pasti akan melakukan penyesuaian dengan harga itu, ya. Gitu, clear ya? Terima kasih ya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.